وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk di kitab yang baru. Alhamdulillah kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani sudah kita selesaikan berkaitan dengan pokok-pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita masuk di kitab yang baru, yaitu Kitab Tauhid yang ditulis oleh judul kitabnya Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang itu adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Ditulis sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ada sebelum kita fahami di sini, yang perlu kita fahami bahwa nanti di kitab-kitab para ulama pembahasan yang berkaitan dengan keyakinan itu nanti ada dua pembahasan yang berbeda. Yang pertama biasanya ada kitab namanya kitab akidah. Kalau akidah itu mencakup rukun iman dan pembahasan yang luas lengkap. Sebagaimana dulu telah kita sebutkan Syarh Sunnah itu masalah akidah. Kemudian nanti pembahasan yang kedua namanya pembahasan Kitab Tauhid. Kalau tauhid itu khusus berkaitan dengan haknya Allah saja atau iman kepada Allah semata. Dan di sini yaitu kitab yang sangat bagus ditulis sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau di kitab ini ringkas sekali pembahasannya. Beliau fokus untuk menyebutkan ayat di setiap bab, ayat, hadis dan pendapat ulama, sehingga pembahasannya sangat ringkas dan bagus. Dan kita pun juga jelaskan nanti ringkas, tidak terlalu panjang lebar, tapi kita jelaskan secara ringkas. Targetnya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah sampai kita bisa menyelesaikan kitab ini. Beliau berkata, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Ta'ala dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Ya, dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid ibadah. Tauhid itu secara bahasa, tauhid secara bahasa diambil dari kalimat atau itu masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Dan wahada itu artinya ja'ala syai'a wahidan. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu namanya tauhid. Menjadikan sesuatu menjadi tunggal. Itu namanya tauhid. Sedangkan tauhid yang berkaitan dengan syariat, yaitu kalau tadi kan secara bahasa, secara istilah itu yaitu tauhid itu adalah ifradullah bi khasaisihi, mengisahkan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala. Jadi kita mentauhidkan Allah itu apa? Mengisahkan Allah dalam kekhususan Allah Ta'ala. Mengisahkan Allah dalam mengkhususkan Allah Ta'ala. Itu dinamakan dengan tauhid. Dan hak yang khusus bagi Allah, hak yang khusus bagi Allah itu terbagi menjadi tiga. Sehingga nanti berarti tauhid pun juga terbagi menjadi tiga.
Yang pertama, haknya Allah yang khusus, yaitu dinamakan dengan rububiyah, ketuhanan. Ketuhanan berarti nanti ada namanya tauhid rububiyah, mengisahkan Allah dalam sifat ketuhanan, bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan, namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid atau hak Allah yang kedua dinamakan dengan hak uluhiyah, keberhakan untuk disembah, sesembahan. Sehingga nanti ada namanya tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dalam peribadatan, penyembahan. Kemudian hak yang ketiga dinamakan dengan hak al-asma wa sifat. Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang khusus bagi Allah Ta'ala. Sehingga Allah memiliki nama, memiliki sifat, dan itu khusus. Tidak sama dengan nama makhluk, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Sehingga nanti dinamakan dengan tauhid al-asma wa sifat. Sehingga nanti tauhid mengisahkan Allah dalam kekhususan Allah. Itu nanti terbagi menjadi tiga. Ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid asma dan sifat. Bedanya apa? Tiga perkara ini. Kalau tauhid rububiyah mengisahkan dalam perbuatan Allah kepada makhluk, perbuatan Allah, yaitu kalau rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mengatur alam, Allah memberikan rizki, Allah mendatangkan musibah, Allah mencabut musibah, dan dari semua perbuatan Allah Ta'ala. Mengisahkan perbuatan Allah itu namanya rububiyah. Sedangkan mengisahkan perbuatan makhluk kepada Allah, makhluk berbuat kepada Allah Ta'ala, seperti makhluk sholat, kemudian kita puasa, kita bernazar, kita menyembelih, kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah itu beda sekali, jauh bedanya. Kalau rububiyah berkaitan dengan mengisahkan perbuatan Allah kepada makhluk, sedangkan uluhiyah mengisahkan perbuatan makhluk kepada Allah Ta'ala. Jadi beda. Rububiyah yang dibahas perbuatan Allah, sedangkan uluhiyah yang dibahas adalah perbuatan makhluk. Jadi beda sekali. Sedangkan asma dan sifat pembahasannya khusus berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi tauhid itu ada tiga. Lah, tauhid di sini yang dimaksud dengan tauhid di sini kitabut tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan kitabut tauhid. Ini tauhid yang mana yang beliau maksudkan? Maka yang beliau maksudkan itu adalah tauhid uluhiyah atau dinamakan dengan tauhid ibadah. Jadi pembahasan nanti, semua pembahasan beliau di sini itu berkaitan dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Walaupun nanti beliau akan membahas nama Allah, sifat Allah, demikian juga beliau akan membahas tentang rububiyah Allah Ta'ala. Cuma itu sebagai pelengkap saja. Tapi poin inti pembahasan kitab ini hanya berkaitan dengan tauhid ibadah, yaitu mengisahkan perbuatan hamba kepada Allah Ta'ala. Itu yang nanti akan menjadi poin pembahasan inti beliau. Kalau dulu ada seorang ulama juga, Imam Baihaqi, mengarang kitab namanya Kitabut Tauhid. Cuma isinya beda. Kalau Imam Baihaqi lebih fokusnya kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi ulama itu kadang kalau mengarang sebuah kitab namanya Kitabut Tauhid, itu nanti dilihat kepada kondisi masyarakatnya. Masyarakatnya ini kebanyakan menyimpang dalam tauhid apa? Kalau kebanyakan menyimpangnya dalam masalah nama dan sifat Allah, maka kitabut tauhid yang mereka maksudkan pembahasan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, itu saja. Sedangkan ketika masyarakatnya itu menyimpang dalam masalah ibadah, karena mereka menyembah kepada berhala, kuburan, pohon, sehingga ulama mengarang kitab namanya Kitabut Tauhid, fokusnya untuk tauhid ibadah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau itu penyimpangan orang-orang dalam bab tauhid kebanyakan dalam masalah ibadah, menyembah kepada selain Allah Ta'ala, maka fokusnya pembahasan beliau cuma di sini, yaitu di dalam masalah ibadah. Sehingga ketika beliau mengatakan Kitabut Tauhid, tauhid itu pembahasannya banyak. Cuma yang beliau inginkan di sini adalah kitab Tauhidul Ibadah.
kitab tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Karena itu kebanyakan penyimpangan di zaman beliau sampai sekarang. Sehingga kita terkadang membahas tentang masalah nama sifat Allah, kemudian pemahaman orang-orang ahlul bidah berkaitan dengan sifat Allah itu sudah nggak difahami. Karena orang sudah nggak bicara masalah itu lagi. Yang mereka bicarakan masalah peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau zaman dulu orang-orang ahlul bid'ahnya zaman dulu mereka itu masih bertauhid dalam masalah ibadah. Mereka masalah ibadah masih tauhid. Cuma mereka bicara masalah nama dan sifat Allah yang menyimpang. Cuma mereka masih menyembah Allah Ta'ala, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah pohon. Sehingga tidak perlu dibahas masalah tauhid ibadah, nggak perlu dibahas zaman dulu. Kalau sekarang karena kesyirikan itu zaman berkaitan dengan ini masalah ibadah, sehingga fokusnya kitab beliau itu nanti membahas masalah ini. Kemudian nanti lawan dari tauhid itu namanya syirik. Jadi ada tauhid, ada lawannya. Lawannya adalah syirik. Kalau syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fi khosa'isihi. Kalau syirik itu apa syirik itu? Syirik itu adalah menduakan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu di dalam sifat khusus bagi Allah Ta'ala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sifat khususnya Allah Ta'ala. Itu namanya syirik. Berarti syirik pun nanti ada 3 macam. Ada namanya syirik dalam masalah rububiyah, ada syirik dalam masalah uluhiyah, ada juga syirik dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala. Misalkan gini, ada orang meyakini bahwa ada zat yang mengatur alam selain Allah Ta'ala, seperti misalkan pohon besar atau yang lainnya lah. Ada zat yang mengatur alam, mendatangkan musibah alam, penjaga laut misalkan mendatangkan musibah alam, itu dia, bukan Allah Ta'ala. Maka kita katakan berarti dia berbuat syirik dalam masalah rububiyah, karena itu kaitannya masalah rububiyah. Kalau ada orang menyembelih ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, kuburan, pohon besar dan yang lainnya, itu syirik dalam masalah uluhiyah. Syirik dalam masalah uluhiyah. Kalau dia itu menyimpang dalam bab nama dan sifat Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala. Terkadang dalam satu amal berkumpul tiga-tiganya. Terkadang dalam satu amal berkumpul tiga-tiganya. Contohnya misalkan syiriknya orang kafir Quraisy. Mereka menamakan berhala mereka dengan nama Allah Ta'ala. Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat itu kan diambil dari kalimat al-ilah, kemudian diperempuankan, namanya diperempuankan, dimuannaskan jadinya al-Lata. Al-Uzza itu aslinya Aziz, Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz. Al-Manah itu artinya Al-Mannan, diselewengkan menjadi nama berhala mereka. Berarti mereka berbuat syirik dalam masalah nama sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka meyakini bahwa berhala mereka bisa menciptakan, bisa menghidupkan, mengatur alam. Berarti mereka syirik dalam masalah rububiyah. Yang ketiga, mereka menyembelih, sujud, dan ya berarti mereka jatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Terkadang dalam satu kegiatan berkumpul tiga-tiganya. Kita meyakini sesuatu bisa memberikan manfaat dan manfaat selain Allah Ta'ala, dan kita menyembahnya, sesajen lah atau yang lain. Berarti syiriknya dua, yaitu syirik dalam masalah rububiyah, kemudian syirik dalam masalah uluhiyah. Berarti ada namanya tauhid, ada namanya syirik. Sekarang kita masuk di kitab. Beliau mengatakan kitab tauhid, kitab at-tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid ibadah, sehingga hampir semua pembahasan nanti berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Wa qaulihi, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Kita bacakan dulu. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Dakwahan Nabi dan Rasul, an ibudullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut.
Wa qawlihi, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia semata, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qawlihi, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan kepada sesuatu selain Allah Ta'ala. Wa qawlihi, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi Nasrani, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan. Qala Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, man arada ayyang dhara ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu. Siapa yang pengen melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wasiat itu telah distempel dengan stempelnya beliau, falyaqra qauluhu ta'ala, maka hendaknya membaca firman Allah dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan kepada mereka, marilah kalian saya bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan. Sampai Allah telah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Saya pernah membonceng Nabi Muhammad di atas keledai. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepada saya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Mu'adz, kamu tahu enggak hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Qultu, maka saya katakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan kepada selain Allah Ta'ala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada selain Allah Ta'ala. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh enggak saya mengabarkan kepada manusia tentang hadis ini ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, la, jangan. La tubasyiruhum, kamu jangan mengabarkan hadis ini sebagai kabar gembira bagi mereka. Fayattakilu, karena saya takut nanti mereka akan bergantung kepada hadis ini dan mereka meninggalkan amal soleh. Akhrajahu fi sahihaini. Hadis ini dikeluarkan oleh dua ulama, yaitu Imam Bukhari Muslim, dalam kedua sahihnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ini yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahhab di dalam muqaddimah tentang Kitab Tauhid, dan ini inti pembahasan beliau. Kalau kita perhatikan semua ini masalah yang beliau bahas cuma masalah ibadah. Ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman di ayat pertama yang beliau bawakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada aku. Disebutkan di sini jin dulu baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kami tidaklah menciptakan jin dan manusia. Tartib penyebutan jin baru manusia itu sesuai dengan tartib penciptaan mereka. Karena jin lebih awal diciptakan daripada manusia. Dan manusia di sini pun Allah mengungkapkan dengan bahasa al-insa, bukan al-insan. Al-jinna wal insa. Kenapa seperti itu kata para ulama? Karena itu seperti lawan kata. Jin dan ins itu kayak lawan kata. Jin itu tertutup dari pandangan mata, al-ins terlihat oleh mata. Ins itu artinya kelihatan dengan mata. Oleh itu Nabi Musa ketika melihat api, dia mengatakan inni anastu nara, saya melihat api.
Jadi anasa yu'anisu, ins itu artinya melihat, kelihatan. Sehingga kalau jin itu artinya tertutup dari pandangan mata manusia, sedangkan ins itu kelihatan. Itu bedanya nanti antara manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Berarti menunjukkan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan apa itu ibadah? Ibadah itu secara bahasa artinya al-khudu wa-dhul, rendah dan hina. Ibadah itu secara bahasa artinya rendah dan hina. Sehingga nanti semua perkara-perkara yang itu menunjukkan kerendahan itu biasanya pecahan kata dari kalimat abada ya'budu. Contohnya misalkan abdun itu artinya budak. Kenapa budak itu dinamakan dengan abdun? Karena rendah. Dia itu fisiknya manusia tapi hukumnya kayak binatang. Yaitu karena rendahnya derajat dia sehingga dinamakan dengan abdun, binatang. Sehingga budak itu bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, bisa kayak binatang. Demikian juga ada jalan yang sudah diinjak-injak oleh manusia dinamakan dengan thariqun mu'abbad. Namanya mu'abbad, yaitu jalan yang sudah diinjak-injak, direndahkan, dihinakan. Sehingga ibadah itu artinya kerendahan dan kehinaan. Sedangkan secara syariat atau istilah, ibadah itu apa? Maka nanti ada dua pengertian yang paling bagus di kalangan para ulama, yaitu pengertiannya Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam beliau mengatakan ibadah itu ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, setiap apa yang Allah cintai dan ridhoi. Minal aqwali wal af'al, bisa berupa ucapan ataupun perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Berarti ibadah itu apa? Ibadah itu semua yang Allah cintai dan ridhoi. Itu namanya ibadah. Ibadah itu adalah semua yang Allah cintai dan ridhoi. Nanti kita tahu Allah itu mencintai dan ridhoi dari mana? Bisa dari perintah. Karena Allah perintahkan aqimus sholah, tegakkan sholat. Itu perintah, berarti itu ibadah. Kenapa? Karena Allah cintai. Atau Allah balas dengan kebaikan, dikasih pahala. Dan dikasih pahala, siapa yang mengamalkan ini, pahalanya ini. Itu ibadah, karena Allah memberikan balasan akhirat. Atau Allah mengharamkan, melarang dari mengamalkan sesuatu, maka meninggalkan sesuatu ibadah. Jadi banyak, kita tahunya dari mana sih? Atau Allah memuji pelakunya, itu juga termasuk ibadah juga. Sehingga ibadah itu berarti apa? Ibadah itu segala perkara yang Allah cintai dan ridhoi, itu namanya ibadah. Ini kalau pengertian dari Syekhul Islam. Kalau Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ibadah itu ghayatul hubbi wa ta'zim. Ibadah itu adalah puncak kecintaan dan pengagungan. Puncak kecintaan dan pengagungan itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu sudah sampai puncak kerendahan kita dan kecintaan kita kepada yang kita cintai, yang kita merendahkan diri kepada sesuatu dan kita mencintainya. Kita merendahkan itu karena kita mencintainya. Itu namanya ibadah. Apakah ada dari dua pengertian ini berbeda antara Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dengan Imam Qayyim? Kita katakan tidak berbeda. Tidak berbeda, tapi itu saling melengkapi. Maksudnya apa? Maksudnya Syekhul Islam itu bicara tentang zat ibadah. Zatnya, ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Ibadah itu apa? Sesuatu ucapan, perbuatan, keyakinan yang dicintai sama Allah Ta'ala. Jadi kalau Syekhul Islam bicara tentang zat ibadah, contohnya misalkan jilbab, perbuatan jilbab. Jilbab itu kan perbuatan. Ibadah itu bukan? Ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Ya, Allah telah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri kamu, putri-putri kamu dan wanita orang-orang yang beriman, yudlina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka memancangkan jilbab-jilbab mereka. Berarti apa? Jilbab itu perintah Allah Ta'ala.
Ketika itu perintah Allah berarti ibadah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang nggak Allah cintai. Berarti apa? Berarti jilbab itu ibadah secara perbuatan orang memakai jilbab. Sedangkan Imam Qayyim, beliau itu menjelaskan tentang orangnya, berkaitan dengan orangnya. Wanita yang berjilbab, dia sedang ibadah atau bukan? Maka dilihat, dia mengamalkan itu, memakai jilbab itu karena rasa cinta dan pengagungan kepada Allah atau bukan? Kalau dia itu pakai jilbab karena malu, atau karena budaya, atau karena ngetren, maka dia tidak sedang beribadah. Jilbabnya ibadah, tapi orangnya bukan sedang ibadah. Dia tidak dinamakan orang yang beribadah, walaupun jilbabnya ibadah. Kenapa? Karena ketika mengamalkan gak ada rasa cinta dan pengagungan. Contohnya misalkan jenggot. Jenggot itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan. Ya kan? Rasulullah memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Berarti bahwa jenggot itu ibadah. Pertanyaan, orang yang berjenggot itu pasti ibadah atau bukan? Kita lihat, Anda motifnya apa? Memanjangkan jenggot. Kalau motifnya itu karena saya mencintai dan mengagungkan Allah Ta'ala, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, berarti Anda sedang ibadah. Tapi kalau Anda itu berjenggot karena ngetren, tidak dinamakan ibadah, walaupun jenggotnya itu syarat zatnya itu ibadah. Jadi Syekhul Islam bicara tentang zat ibadah, Imam Qayyim bicara tentang orang yang sedang beribadah. Sehingga orang yang mengamalkan ibadah, kalau motif dia bukan tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, maka tidak dinamakan dengan orang yang beribadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semuanya beribadah hanya kepada Aku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, dan rasul itu misinya atau dakwahan dia an ibudullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut. Di sini Allah Ta'ala mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummah. Allah telah mengutus kepada setiap umat. Kul, lafadz kul itu yufidul umum fi babihi, yaitu maksudnya menunjukkan keumuman pada babnya saja, bukan keumuman secara mutlak. Maksudnya di sini itu apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin mab'utsin 'alaihin nabi atau mab'utsin 'alaihi rasul. Kami telah mengutus setiap umat yang ditetapkan kalau umat itu akan diutus kepada mereka seorang rasul. Apakah semua umat itu pasti diutus kepada mereka seorang rasul? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena ada namanya ahlul fatrah, orang-orang yang kosong dari kenabian dan kerasulan. Tidak ada seorang rasul yang diutus kepada mereka. Nah itu fahami ya, kalimat kul ini kalau kita belajar nahwu yang lebih tinggi sampai ke alfiyah, itu nanti kul itu yufidul umum fi babihi, menunjukkan keumuman pada babnya saja, tapi tidak menunjukkan keumuman mutlak. Contohnya misalkan ketika burung hudhud mengatakan tentang Ratu Saba, wa utiyat min kulli syai'. Ratu Saba itu diberikan kulli syai', segala sesuatu. Apakah kerajaan Nabi Sulaiman dimiliki sama Saba? Enggak. Menunjukkan apa? Bukan memiliki segala sesuatu secara mutlak, segala sesuatu yang dimiliki sama dia. Berarti kul itu tidak menunjukkan keumuman. Maka itu keliru ketika ada orang mengatakan misalkan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang mulia, yang baik. Seperti Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada yang baik kan itu. Walaupun itu secara bahasa, tapi kan bid'ah, namanya itu bid'ah kan itu. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Cuma nanti kita bedanya cuma menafsirkan yang mahmudah, yang hasanah itu bid'ah yang apa gitu. Itu nanti kita beda di sini. Tapi kita mengatakan enggak ada bid'ah hasanah, itu enggak ada, karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Anda keliru memahami seperti apa? Karena kul itu tidak menunjukkan keumuman secara mutlak. Yaitu berarti kullu bid'atin dhalalah mahkum alaihi bidhalal. Setiap bid'ah itu ada sesat, yaitu bid'ah yang menyesatkan. Tapi ada bid'ah yang tidak menyesatkan. Seperti apa? Kalau kata Imam Nawawi, seperti sedekah. Sedekah di sebuah negeri atau tempat yang orang itu nggak pada mau sedekah. Saya memulai orang itu untuk sedekah sampai akhirnya pada ikut saya. Saya itu telah mengadakan bid'ah yang hasanah.
Itu namanya bid'ah hasanah. Berarti menunjukkan apa? Bid'ah hasanah itu menghidupkan ibadah yang mati di masyarakat. Itu juga termasuk juga bid'ah juga. Jadi kalimat kul di sini itu umum, tapi umumnya tidak mutlak. Maka tidak semua umat itu pasti diutus kepada mereka seorang rasul, enggak. Tapi kita katakan itu mayoritas. Atau kita katakan umat-umat yang besar yang diutus kepada mereka seorang rasul, tapi ada umat yang tidak diutus kepada mereka seorang rasul yang dinamakan dengan ahlul fatrah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dakwah semua nabi dan rasul, mereka mengatakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah taghut. Dan semua nabi dan rasul dakwahnya seperti itu. Sembahlah Allah, itu semua. Nabi dan Rasul semuanya mengatakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah wahai kaumku, tidak ada sesembahan yang layak kalian sembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi dakwahnya itu ada yang pertama sembahlah Allah, yang kedua wajtanibut taghut, tinggalkan taghut. Dua kalimat ini, yang pertama adalah isbat, sembahlah Allah itu penetapan, wajtanibut taghut itu peniadaan, peninggalan, harus kita tinggalkan. Ini kayak ucapan kita la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada peniadaan, la ilaha tiada sesembahan yang layak untuk disembah. Illallah penetapan, hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga hanya satu yang kita sembah dan segala selain itu harus kita tinggalkan. Segala selain itu harus kita tinggalkan. Maka tauhid yang benar itu harus menjalankan dua. Yang pertama harus menetapkan, yang kedua harus menyadarkan. Kalau kita cuma menetapkan saja nggak bisa. Kita tetapkan Allah itu Tuhan saya, sesembahan saya. Cuma saya tidak mau kafirkan orang yang menyembah berhala, nggak bisa. Anda belum wahid. Sampai Anda menetapkan Allah Tuhan satu-satunya dan Anda mengkufuri segala sesuatu selain Allah Ta'ala yang disembah. Berarti harus ada dua. Maka itu ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata, tinggalkan taghut. Taghut itu apa? Taghut itu jadi taghut itu kalau kata para ulama, taghut itu kalimat taghut itu ada dua penggunaan. Taghut itu ada dua penggunaan. Yang pertama, jika taghut itu dipakai untuk kalimat khusus. Kalimat khusus, taghut itu artinya syaitan. Taghut itu artinya syaitan. Ubudullaha wa la yaitu taghut itu kalau khusus taghut itu syaitan. Yang kedua, kalau penggunaan untuk umum, taghut itu apa? Kullu ma tajawaza bihil abdu haddah. Taghut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batasan kehambaan. Segala sesuatu yang melampaui batasan kehambaan. Dia itu hamba, tapi dia pengen keluar dari batasan hamba. Dia itu pengen keluar dari batasan hamba, itu maka taghut. Taghut sesuatu yang melebihi batasan sebagai seorang hamba. Dan taghut itu nanti terbagi menjadi tiga. Kalau yang umum tadi terbagi menjadi tiga. Dan itu semua siapa saja yang masuk tiga ini berarti dia taghut. Yang pertama, dia yaitu keluar dari batasan hamba karena ma'bud, disembah. Karena disembah, berarti apa? Berhala disembah, pohon, batu disembah, itu berarti taghut mereka. Atau matbu, diikuti, yaitu berlebihan itu karena diikuti seperti ulama, tokoh yang diikuti. Ketika ulama diikuti, walaupun ulama mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu namanya taghut, menjadikan ulama itu sebagai taghut. Atau yang ketiga, muta' itu pemimpin. Pemimpin yang ditaati, padahal kita tahu pemimpin itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti ada tiga. Jadi taghut itu yang umum, itu nanti terbagi menjadi tiga. Jalurnya bisa karena ibadah, atau karena diikuti, atau karena ditaati. Jadi bisa taghut itu karena disembah, atau taghut itu karena ditaati, atau karena diikuti. Itu nanti bisa menjadi taghut semua. Kemudian ayat berikutnya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan jangan sekali-kali kalian menyembah kecuali hanya kepadanya semata.
wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini dan dalam ayat yang lain juga sering Allah menyandingkan antara ibadah kepada Allah dengan bakti kepada orang tua. Kenapa kok disandingkan di sini antara ibadah kepada Allah dengan bakti kepada orang tua? Karena dua-duanya ini adalah sesuatu yang paling berjasa untuk kita. Allah jasanya untuk kita adalah Allah yang menciptakan dan menanggung rezeki kita. Sedangkan orang tua jasanya kita karena orang tua yang melahirkan kita dan merawat kita. Sehingga yang paling berjasa untuk diri kita itu dua ini, Allah dan orang tua. Sehingga sering sekali disandingkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Cuma berbakti kepada orang tua sifatnya muqayyad, tidak mutlak. Bakti kepada orang tua itu sifatnya muqayyad, tidak mutlak. Tapi kalau taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Mutlak itu apa? Nggak ada pilihan. Kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan A, nggak ada pilihan. Sedangkan taat kepada orang tua itu muqayyad, dikaitkan dalam perkara yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau perintah orang tua mengandung maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan bagi siapa saja, hatta orang tua, dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk berbuat kesyirikan, fala tutihuma, jangan ditaati. Tidak boleh taat kepada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bermuamalah kepada orang tua dengan muamalah yang baik. Pertanyaan berarti kalau orang tua kita kafir misalkan, kita harus berbakti kepada orang tua enggak? Iya. Harus, termasuk memberikan nafkah. Sehingga memberikan nafkah itu hatta orang tua kita kafir wajib diberikan nafkah. Ya, jadi tidak pandang bulu, bakti itu harus orang mukmin saja. Orang tua kita mukmin atau kafir, tetap kita itu harus berbuat bakti. Cuma kalau orang tua memerintahkan kepada kita dosa dan maksiat, dalam perintah itu enggak ada ketaatan. Tapi dalam masalah yang lain tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan dengan segala sesuatu selainnya. Itu kayak tadi saya sebutkan, itu kayak la ilaha illallah. Wa'budullah itu kayak illallah, wa la tusyriku bihi syai'a kayak la ilaha. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Ini diringkaskan sama beliau. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, 52, 53. Saya bacakan yang lebih lengkap. 51, 151, 152 sampai 153. Itu nanti dinamakan dengan 10 larangan. Dinamakan dengan 10 larangan. Jadi nanti Allah melarang ada banyak sekali larangan. Allah Ta'ala berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, atlu ma harrama rabbukum alaikum, mau kesini kalian, sinilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan untuk kalian. Allah tusyriku bi syai'a. Yang pertama, kalian jangan berbuat kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat ihsan atau baktilah kepada orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum. Yang ketiga, kalian jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki pada kalian dan anak kalian, bukan kalian. Yaitu jangan membunuh anak kalian. Anak nanti yang dibunuh di zaman bangsa Arab itu namanya mau'udah. Bisa karena anak itu karena perempuan, atau karena orang tua itu takut miskin, akhirnya anak itu dibunuh. Maka Allah larang, tidak boleh membunuh anak karena takut miskin. Kenapa? Rezeki sudah dijatah semuanya. Wala taqrabu, jadi nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Cara Allah memberikan rezeki itu, terkadang Allah memberikan rezeki kepada kita itu langsung. Kita kerja dapat upah, kan berarti langsung kita dapat uang langsung. Yang kedua, Allah terkadang memberikan rezeki dengan perantara. Misalkan gini, saya punya anak. Anak saya itu sudah ditanggung rezekinya.
Terus anak kita itu dapat rezeki dari mana itu? Anak kita nggak bisa kerja, masih kecil, masih bayi misalkan. Anak kita itu mendapatkan jatah rezeki dari Allah, tapi Allah titipkan di tangan kita. Nah itu pahami ya, uang yang kita miliki, yang kita kerja, kita miliki itu tidak semua itu milik kita. Itu ada rezeki untuk istri kita, untuk anak kita, untuk fakir miskin tetangga kita yang Allah titipkan di tangan kita. Nah itu kalau seandainya kita itu ambil semua, saya punya uang misalkan ya, saya makan semua uang saya itu, maka saya zalim sama istri saya, anak saya, tetangga saya miskin. Kenapa? Karena uang yang saya dapatkan itu bukan semuanya milik saya. Oleh itu Rasulullah mengatakan innamatun syaruna wa turzaquna bitu'afaikum. Kalian itu dimenangkan dan mendapatkan nafkah karena adanya orang-orang miskin di antara kalian. Ini ada orang miskin, mereka nggak bisa kerja, maka Allah titipkan rezeki mereka di tangan kalian. Sehingga apa? Sehingga tidak semua yang kita miliki itu milik kita semua itu. Ada jatahnya untuk istri kita, ada jatahnya untuk anak kita. Kalau kita nggak memberikan jatah mereka, maka kita zalim sama mereka. Dan mereka boleh ngambil rezeki mereka. Nah itu datang seorang wanita namanya Hindun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu Abu Sufyan itu pelit. Dia kalau ngasih uang kepada saya dan anak saya itu nggak cukup. Boleh nggak saya mengambil harta dia ya Rasulullah? Boleh. Ambil harta sesuai dengan kebutuhan yang ma'ruf untuk kamu dan anak kamu. Kenapa? Karena itu milik kamu itu. Cuma Allah titipkan di tangannya orang lain. Kemudian yang keempat, larangan keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Kalian jangan mendekati perbuatan zina yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat Allah kepada kalian supaya kalian berakal. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kalian jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar sampai anak yatim itu sampai balik. Kebanyakan yang memakan harta anak yatim itu ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Maka itu seorang wanita itu bahaya. Kalau suaminya meninggal, dia punya anak itu bahaya. Kenapa? Karena kebanyakan yang makan harta anak yatim itu ibunya. Misalkan kalau ada anak yatim, dia kaya raya karena warisannya banyak. Akhirnya dijaga sama ibunya. Hartanya anak itu, warisan anak itu dijaga sama ibunya. Boleh nggak ibunya itu minta upah, jasa untuk menjaga hartanya? Boleh. Itu dinamakan dengan billatihi ahsan. Silakan makan harta anak yatim dengan cara yang baik. Yang baik itu apa? Kalau kalian merawat anak yatim atau kalian itu menjaga hartanya, boleh kalian minta upah. Tapi kalau kalian tidak seperti ini, nggak boleh. Dan kebanyakan itu ibu yang paling banyak makan harta anak yatim. Ibu itu sudah ada bagian. Kalau suami meninggal, suami itu punya anak, maka istrinya itu hanya dapat 1/8. Itu silakan diambil. Sisanya untuk anak, nggak bisa diambil semua. Dan kelirunya kita di negeri kita itu, budaya negeri kita, suami kalau meninggal dunia, semua hartanya pindah ke istri. Dan itu rusak, itu nggak benar. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikan, yaitu perintah berikutnya, wasiat berikutnya, tunaikan timbangan dan takaran kalian dengan jujur. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak pernah membebankan jiwa kecuali dengan apa-apa yang mampu dipikulnya. Wa in qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian ngomong, ucapkan yang benar, jujur, adil, walaupun kepada karib kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, dan kepada perjanjian Allah tunaikan. Dzalikum wasaqum bihi la'annakum tadzakkarun. Itulah wasiat Allah kepada kalian supaya kalian itu sadar. Setelah itu terakhir Allah Ta'ala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula. Kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena itu akan memecah kalian dari jalan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah kepada kalian supaya kalian bertakwa. Ini yang 3 ayat ini itu ada 10 macam hak. Ada 10 macam hak yang Allah itu wasiatkan kepada kita, yaitu 10. Maka nanti Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu kayak stempelnya Rasulullah kepada umatnya. Ya, kita lanjutkan tadi di surat Al-An'am ayat 151, 152, 153 ada 10 hak atau wasiat Allah Ta'ala kepada hambanya.
Setelah itu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, man arada ayyang dura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad, allati 'alaiha khatamuhu, di mana wasiat itu distempel. Sebenarnya bukan wasiat Nabi Muhammad, wasiat Allah kepada Nabi Muhammad. Wasiat Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu wasiatnya akan terus ada sampai hari kiamat, enggak akan berubah wasiat itu. Karena tadi Allah Ta'ala mengatakan dzalikum wassakum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, yaitu yang dimaksud dengan siapa yang pengen melihat wasiatnya Nabi Muhammad, yaitu maksudnya wasiat Allah kepada Nabi Muhammad, yang itu akan menjadi stempel beliau di agama beliau sampai hari kiamat. Falyaqra qaulu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. 10 wasiat tadi, dan 10 itu masalahnya besar semua, itu dibuka dengan larangan untuk berbuat kesyirikan. Larangan untuk berbuat kesyirikan. Allah tusyriku bihi syai'a, kalian jangan berbuat kesyirikan. Menunjukkan syirik itu dosa yang paling parah, sehingga dibuka dengan kesyirikan, bahaya kesyirikan. Kemudian kalau terakhirnya ditutup dengan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Menunjukkan jalan kebenaran itu cuma satu. Jalan kebenaran itu cuma satu. Sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Sehingga ketika bicara tentang jalan yang lurus, Allah cuma menggunakan dengan kalimat mufrad. Wa anna hadza sirati, sirat itu satu tunggal. Jalan yang lurus itu cuma satu. Sedangkan Allah ketika bicara tentang jalan-jalan yang menyimpang, wala tattabi'us subul, subul itu jamak dari sabil. Kalian jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Menunjukkan apa? Jalan kesesatan itu banyak sekali. Sedangkan jalan yang lurus itu cuma satu. Kemudian terakhir penulis membawakan hadis Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Saya pernah membonceng di belakang Rasulullah di atas keledai. Dan banyak nanti para sahabat yang diboncengkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah boncengkan di belakang beliau. Kemudian Rasulullah bertanya sama Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Kamu tahu enggak hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang wajib ditunaikan, yang harus nanti yang akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Di sini Rasulullah ketika ingin menyampaikan masalah yang besar, Rasulullah dengan cara, yaitu metodenya pakai tanya jawab. Pakainya itu tanya jawab, dan itu sering Rasul seperti itu. Rasul itu sering sekali bertanya kepada para sahabat, kenapa kok sering seperti itu? Metodenya itu dengan tanya jawab. Kata para ulama, karena menyampaikan ilmu dengan metode tanya jawab itu lebih mudah masuk daripada kajian biasa. Tanya jawab itu lebih cepat masuk. Kenapa? Karena dengan bertanya, orang itu akan, pikirannya itu akan fokus kepada jawaban. Nah itu Rasulullah pun mengungkapkan dengan pertanyaan. Qultu, ketika ditanya seperti itu, maka Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di sini Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah dan Rasul, Allahu wa rasuluhu a'lam. Pertanyaan, boleh nggak kita itu kalau ditanya kita ngatakan seperti itu? Misalkan sekarang kita ditanya sama orang, kita nggak tahu, kemudian kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ditambah dengan Rasul. Kalau kita katakan Allahu a'lam, jelas itu boleh, itu dianjurkan. Sekarang masalahnya itu kalau ditambah Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, boleh nggak ini setelah Rasul meninggal dunia? Maka kita katakan ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, yang terbaik untuk dihapus kalimat Rasul. Sehingga kalau kita ditanya dan kita nggak tahu, ya kita katakan Allahu a'lam. Allahu a'lam itu yang terbaik. Tapi yaitu maksudnya kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, maka sunnahnya ditambahi Allahu wa rasuluhu a'lam. Pertanyaan, terus bagaimana kalau seandainya saya katakan sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, saya katakan Allah wa rasuluhu a'lam, boleh enggak? Maka nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jika pertanyaan berkaitan dengan
ahkam namanya duniawi, berkaitan dengan kehidupan dunia. Kapan hari kiamat terjadi? Seperti itu, atau masalah-masalah dunia lah itu, masalah-masalah yang itu masalah yang gaib atau yang lain lah itu, di mana Rasulullah nggak tahu masalah-masalah itu. Maka kalau seperti ini kita katakan Allahu a'lam. Tapi kalau yang ditanyakan itu masalah-masalah yang sifatnya syar'iyah, yang bersifat syar'i, di mana Rasulullah tahu masalah itu karena Rasulullah menjelaskan, maka sebagai ulama dan boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi yang terbaik Rasulullah dibuang, yaitu namanya boleh tidak disebutkan Allahu a'lam, itu yang terbaik. Tapi kalau disebutkan setelah Rasulullah meninggal dunia, maka nanti kalau itu masalahnya itu yang ditanyakan masalah syar'iyah, maka boleh sebagian seperti itu. Karena ada tabiin yang kata seperti itu. Ada ulama-ulama tabiin yang mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam ketika ditanya. Tapi kita katakan tadi yang terbaik untuk kita hindari kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam, yaitu kalimat Rasulnya itu kita hindari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, sehingga lebih baik dihindari mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian ketika Mu'adz tidak tahu jawabannya, maka setelah itu baru Rasul membuka jawabannya. Maka Rasulullah mengatakan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, supaya hamba itu menyembah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan. Ini hak yang pertama yang harus kita jalankan. Kalau kita sudah berhasil menjalankan ini, Allah akan memberikan hak kita. Wa haqqul ibadi 'alallah, hak kita yang nanti akan ditunaikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ya, itu janji Allah Ta'ala. Jadi Allah berjanji seperti ini. Siapa yang bisa menunaikan haknya Allah, maka nanti Allah akan berikan haknya. Tidak mungkin Allah akan mengazab kita. Akhirnya Mu'adz bin Jabal itu ketika mendengar hadis ini, dan ini hadis luar biasa. Berarti kalau kita itu nggak berbuat kesyirikan, tidak mungkin Allah itu mengazab kita. Tidak mungkin mengazab kita. Akhirnya Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh nggak ini saya kabar gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Maka Rasulullah mengatakan, la tubasyirhum, jangan wahai Mu'adz, jangan. Fayatakilu, kenapa? Karena saya takut nanti bergantung dengan hadis ini, akhirnya nanti mereka itu melalaikan amal. Sehingga Mu'adz tidak menyampaikan. Tapi ketika mau meninggal dunia, Mu'adz itu baru menyampaikan. Kenapa? Takut dosa kalau tidak menyampaikan. Kenapa? Karena menyembunyikan ilmu. Sehingga nanti Mu'adz itu di akhir hayatnya menyampaikan hadis ini ta'affuman, karena beliau itu takut berdosa karena menyembunyikan ilmu. Sehingga nanti disampaikan. Kan ini sebenarnya kan gak boleh disampaikan hadis ini. Tapi kan sama Mu'adz disampaikan. Tapi Mu'adz pun menyampaikan terakhir. Karena beliau itu takut dosa karena menyembunyikan ilmu. Kenapa Rasulullah kok khawatir hadis ini gak boleh disampaikan kepada orang? Karena takut orang itu bergantung, keliru memahami. Maksudnya apa? Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Berarti selama saya nggak syirik, hatta berbuat dosa besar, tidak mungkin Allah mengazab saya. Ini keliru pemahaman seperti ini, kan bahaya. Maka kita katakan Allah tidak mengazab. Allah tidak mengazab di neraka jahanam, atau orang masuk neraka jahanam itu nanti ada dua. Azab itu ada dua. Yang pertama, atau neraka jahanam itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan dukhulun abadiyun. Orang masuk neraka jahanam untuk kekal dan abadi. Jadi azab yang kekal dan abadi itu yang pertama. Siapa itu? Bagi orang kafir, azabnya abadi, kekal dan abadi. Yang kedua dinamakan dengan dukhulun awaliyun. Masuk neraka di awal-awal, tapi setelah itu nanti dibebaskan. Jadi ada juga yang azabnya itu bersifat azab awal untuk pembersihan. Setelah bersih, orang itu akan dikeluarkan dari neraka jahanam, setelah itu dibebaskan. Lihat di sini itu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ini azab yang mana ini? Apakah azab yang kekal dan abadi atau azab yang digunakan untuk membersihkan? Yang dimaksud dengan azab di sini azab kekal dan abadi. Kalau ada orang dia nggak berbuat kesyirikan, misalkan dia nggak berbuat kesyirikan, nggak mungkin dia kekal dan abadi di neraka jahanam. Cuma terkadang dia akan diazab karena dia sebab minum khamr atau berzina, akan diazab kalau dia itu belum bertobat. Baik itu karena keliru, nanti takutnya itu keliru orang memahami,
Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Berarti selama saya nggak berbuat kesyirikan, walaupun saya nggak sholat, nggak puasa, walaupun saya minum khamr, kan saya nggak berbuat kesyirikan, yang penting kan. Akhirnya keliru nanti orang pemahamannya. Ketika keliru pemahaman, akhirnya nanti orang itu bisa fatal. Baik itu Rasulullah mengatakan jangan disampaikan Mu'adz. Kenapa? Saya takut nanti orang itu keliru memahami sampai akhirnya bergantung sama hadis ini, meninggalkan amal soleh. Maka kalau kata para tabi'in mengatakan, memang miftahul jannah la ilaha illallah, kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Tapi mereka mengatakan, tapi kunci itu ada giginya. Tidak ada kunci kalau nggak ada giginya. Giginya itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Tidak sempurna la ilaha illallah kita, tauhid kita, kalau kita nggak menjalankan perintah Allah dan larangan Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Sehingga takut nanti orang salah faham, akhirnya Rasulullah mengatakan jangan disampaikan. Tapi akhirnya nanti Mu'adz menyampaikan di akhir-akhir hayat beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, penulis mengatakan, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa faidah. Saya cepatkan ringkaskan, ada 24 faidah yang beliau sebutkan. Faidah yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah, Allah menciptakan jin dan manusia. Tadi kita sebutkan hikmahnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, faidah yang kedua, yaitu bab yang sudah beliau sebutkan tadi, nanti belum membuat faidahnya. Faidah pertama, hikmah di balik penciptaan manusia dan jin. Yang kedua, annal ibadata hiya tauhid. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah tauhid. Abdullah bin Abbas saya mengatakan semua lafaz ibadah yang ada dalam Al-Quran maka maknanya adalah tauhid. Ini kata Abdullah bin Abbas. Jadi semua lafaz ibadah yang ada di dalam Al-Quran, Abdullah bin Abbas mengatakan kullu ma warada fil Quran minal ibadati. Semua lafaz ibadah dalam Al-Quran famaknahu tauhid, maknanya adalah tauhid. Berarti yang dimaksud dengan ibadah dalam ayat ini beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Bukan hanya ibadah semata, tapi harus mentauhidkan. Li'annal khusumata fihi. Beliau mengatakan kenapa? Karena permusuhan antara kita dengan orang kafir itu dalam masalah ibadah, masalah tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yang ketiga, faedah ketiga, annama lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak mendatangkan tauhid, maka berarti dia belum beribadah kepada Allah Ta'ala. Fafihi makna qawlihi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Maksudnya gini, orang itu kalau pengen menyembah Allah, maka dia itu harus mentauhidkan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah Ta'ala, maka dia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Contohnya gini, misalkan dia, ada orang, dia sholatnya mempeng, puasanya, membaca Qurannya luar biasa, tapi dia menyembelih untuk kuburan. Dia menyembelih untuk kuburan, berarti dia menyembah Allah, iya, cuma dia tidak mengisahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Maka kata beliau, orang ini sejatinya belum beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena syarat orang ibadah kepada Allah harus mengisahkan Allah saja. Tidak boleh satu ibadah ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Faedah yang keempat, al-hikmatu fi irsali rusul. Hikmah, Allah mengutus para rasul. Hikmahnya apa? Untuk mendakwakan an'ibudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan tinggalkan tauhid. Yang kelima, anna risalah ta'ammat kulla ummatin. Yang kelima, semua risalah kenabian, kerasulan mencakup semua umat. Kalau ada umat tidak mendapatkan risalah kerasulan dan kenabian, maka nanti mereka tidak akan diazab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Kalau mereka belum dikirim seorang rasul, maka nanti mereka akan dibangkitkan dan Allah akan mengutus kepada mereka seorang rasul di hari kiamat. Yang keenam, anna dinal anbiya wahidun. Agama Nabi itu satu. Agama Nabi itu satu, yaitu agama tauhid. Jadi agama Nabi itu nanti ada dua macam. Yang pertama, inti agama, atau dinamakan dengan usul syariah. Inti agama, maka semua nabi dari Nabi Adam sampai hari kiamat sama, nggak ada bedanya. Yang kedua, furu'us syariah, cabang syariat. Ini nanti beda-beda. Maka itu Rasulullah mengatakan al-anbiya abna'ul Allah. Para nabi mereka itu saudara sebapak. Abuhum wahid, bapak mereka satu. Wa ummahatuhum mukhtalifah, tapi ibu mereka beda-beda. Bapaknya itu apa? Bapaknya itu berkaitan dengan usul syariah.
pondasi syariat yang itu sama, benang merahnya itu sama dari semua nabi dan rasul. Sedangkan ibu itu syariat. Syariat, tata cara syariatnya. Kita sholat 5 waktu, umat terdahulu ada yang 50 kali sehari semalam beda. Cuma yang dimaksud sama beliau, anna dinal anbiya wahid, agama nabi itu cuma satu, maksudnya dalam pondasinya. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah, termasuk masalah yang besar. Anna ibadatullah la tahsul illa bil kufri bit tauhid. Ibadah kepada Allah tidak akan sah sampai orang itu kufur kepada tauhid. Orang menyembah Allah tapi tidak mau kufur sama tauhid, maka dia belum ibadah sama Allah Ta'ala. Fafihi makna qouli ta'ala, dan itu yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada tauhid, beriman kepada Allah, maka dia telah memegang tali agama yang kuat. Kufur kepada tauhid, iman kepada Allah itu la ilaha illallah. La ilah, kufur kepada tauhid itu la ilah, iman kepada Allah illallah. Yang ke-8, anna tauhid amun fi kulli ma ubida min dunillah. Tauhid itu umum, siapa saja yang disembah selain Allah Ta'ala. Bahkan tadi kita sebutkan bukan hanya disembah. Bukan hanya disembah, ditaati, diikuti. Jika sampai orang itu mengikuti dan mentaati sampai kayak Tuhan, maka dia itu telah menjadikan sesuatu yang diikuti dan ditaati itu sebagai tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya disembah, ditaati, diikuti. Yang ke-9, idhamu sya'ni thalatsil ayatil muhkamati fi suratil an'am. Besar sekali 3 ayat yang muhkamat dalam surat Al-An'am inda salaf, di hadapan para salaf, di ulama-ulama salaf kita. Wa fihi asyru masyail, dan di surat itu, di ayat itu disebutkan ada 10 wasiat. Dan pertama, an-nahyu anisyiriki, larangan dari kesyirikan. Yang ke-10, al-ayatul muhkamatu fi suratul Isra. Ada juga ayat-ayat yang penting dalam surat Al-Isra. Wa fihi thamaniya asyrata mas'alatan. Di surat Al-Isra ada 18 masalah yang Allah tersebutkan. Pada Allah biqauli, Allah buka 18 masalah itu dengan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kalian jangan menjadikan bagi Allah sesembahan yang lain. Fataq'uda madhmuman makhdulah. Kamu nanti akan menjadi hina. Dibuka dengan ini 18 masalah dibuka dari larangan kesyirikan. Ditutup di ayat 39 surat Al-Isra, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madkhura. Kalian jangan menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Kalian nanti akan dijerumuskan ke neraka jahanam dalam kondisi hina dan merendah kalian. Wa nabbaha Allah subhanahu wa ta'ala idhami sya'ni hadhil masail. Dan Allah mengingatkan masalah ini enggak main-main. Masalah ini yaitu masalah tauhid dan syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 39, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah yang Allah wahyukan kepada kalian dari hikmah. Yang ke-11, ayat surat An-Nisa, ayat dalam surat An-Nisa allati tusamma ayat al-huquqil asyrah, yang dinamakan dengan ayat hak 10. Badahallahu biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. 12, at-tanbihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Tanbih, peringatan akan wasiat Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal. Jadi wasiat Rasulullah sebelum meninggal dunia, yaitu wasiat Allah kepada Nabi Muhammad sampai beliau meninggal dunia. 13, ma'rifatu haqqillahi alaina. Kita tahu juga dalam bab ini wajibnya mengetahui hak Allah yang wajib kita tunaikan. Hak Allah yang wajib kita tunaikan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian 14, ma'rifatu haqqil ibad alaihi idza addu haqqahu. Kita juga mengetahui hak hamba yang nanti akan ditunaikan oleh Allah kalau kita berhasil menunaikan hak Allah Ta'ala. 15, anna hadhil mas'alata la ya'rifu aktsarus sahabah. Mayoritas masalah ini, mayoritas para sahabat dalam masalah ini enggak tahu. Yaitu masalah apa? Hak Allah dan hak hamba. Beliau mengatakan mayoritas para sahabat enggak tahu masalah ini. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis tadi sebelum meninggal. Konsekuensinya apa? Berarti sedikit sahabat yang tahu. Kecuali kalau Mu'adz bin Jabal menyampaikan sebelum meninggal dan menyebarkan, nanti banyak yang tahu. Tapi kan ini disembunyikan. Kemudian yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Boleh menyembunyikan ilmu karena ada maslahatnya. Yaitu terkadang tidak semua ilmu itu harus kita sampaikan. Terkadang ada ilmu yang harus kita sampaikan, ada ilmu yang tidak boleh sampaikan.
Ada ilmu kalau disampaikan malah jadi fitnah. Jadi terkadang ada ilmu-ilmu yang ditahan. Kemudian yang 17, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurru. Sunnahnya memberikan kabar gembira bagi orang muslim dengan sesuatu yang membuat mereka bahagia. 18, al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Jangan bergantung dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Yaitu Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, iya. Tapi kita nggak boleh bergantung dengan itu. 19, qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu alam. Sunnahnya bagi orang yang ketika ditanya dia nggak tahu untuk mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Allah wa rasuluhu alam, kalimat wa rasuluhu tadi kita sudah bahas. Kemudian yang ke-20, jawazu takhsisi ba'dun nas bil ilmi duna ba'din. Boleh menyampaikan ilmu kepada sebagian orang dan tidak menyampaikan kepada yang lain. Seperti Mu'adz bin Jabal kan disampaikan cuma beliau. Itu saja Rasulullah mengatakan jangan disampaikan kepada yang lain, wahai Mu'adz. Berarti menunjukkan apa? Boleh mengkhususkan ilmu itu boleh. Saya menyampaikan ilmu hanya kepada dia saja, yang lain tidak. Itu boleh. 21, tawadhu sallallahu alaihi wasallam li rukubihi al-himar ma'al irdafi alaihi. Tawadhunya Rasulullah, kita dalam bab ini mengetahui tawadhunya Rasulullah. Rasul itu orang yang tawadhu. Kenapa? Sebagai seorang nabi dan sebagai seorang presiden atau raja, beliau mau menunggangi di atas keledai. Bahkan beliau memboncengi juga keledai. 22, jawazul irdaf ala dabah. Bolehnya memboncengkan orang ketika naik kendaraan selama kendaraan itu mampu, seperti keledai mampu. Kemudian yang ke-23, idhamu sya'ni hadhil mas'alati. Besarnya masalah ini, yaitu masalah ini enggak main-main. Yaitu masalah tadi, masalah tentang haknya Allah dan haknya manusia. Kemudian terakhir ke-24, fadilatu Mu'adz bin Jabal. Dalam bab ini kita juga mendapatkan tentang keutamaannya Mu'adz bin Jabal dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah sampai di sini kita sudah selesai bab pertama yang dibawakan sama beliau. Nanti insya Allah kita masuk di bab berikutnya tentang keutamaan tauhid, dan di antara keutamaan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.